Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rudi Supriyadi akan menyelesaikan sebuah soal yang diberikan oleh ID Network sebagai tugas. Adapun soal yang diberikan ialah soal subnetting. Di sini saya bacakan soalnya. Dalam topologi berikut memiliki 4 ruangan yang dimana setiap ruangan memiliki perangkat dengan jumlah yang berbeda-beda. Jadi dalam konteks soal ini kita memiliki IP address 192.168.1.0/24. Lalu kita ingin membuat setiap ruangan itu tidak berada di satu jaringan, jadi kita perlu yang namanya subnetting. Di sini saya sudah melakukan sebuah subnetting, tapi tidak saya rekam karena untuk mempersingkat durasi video saya. Di sini untuk ruangan training di sini membutuhkan 126 user. 126 user di sini saya menggunakan subnetting dari prefix 125 yang dimana network ID 1.0 dan broadcastnya 127. Untuk range IP itu sendiri 1.1 sampai dengan 126. Untuk host yang tersedia 126 user yang sudah siap dipakai. Dan untuk yang selanjutnya ada ruangan operasional. Ruangan operasional melanjutkan dari IP di sini ya teman-teman. Network yang saya gunakan 128 untuk ruangan operasional karena di sini broadcast ID di ruangan training 127. Dan untuk ruangan operasional menggunakan prefix 26. Prefix 26 sendiri networknya 192 yang dimana terdapat 64 IP, tapi yang bisa digunakan hostnya adalah 62 IP. Kenapa? Karena 2 IP sudah dipakai untuk network ID dan juga broadcast ID. Dan yang selanjutnya ada ruangan admin. Ruangan admin di sini network ID 192 di sini karena ruangan operasional broadcast ID dari 191. IP terakhir dari ruangan operasional broadcast ID-nya 191. Maka di ruangan admin saya menggunakan network ID 192. Untuk broadcast di sini 207. Oh iya, untuk prefix yang saya gunakan untuk ruangan admin prefix 28. Prefix 28 memiliki 16 IP yang bisa dipakai hanya 14 IP. 2 IP digunakan untuk network ID dan 1 IP digunakan untuk broadcast ID. Dan yang terakhir ruangan marketing. Ruangan marketing membutuhkan 6 user menggunakan prefix 29 network ID lanjutan dari ruang admin, broadcast ID 207 dan di sini network ID 208. Untuk broadcast ID yaitu 215 dan untuk range IP dari 209 sampai dengan 214. Untuk host yang bisa digunakan di prefix 29 adalah 6 host sesuai dengan permintaan yang ada di soal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk soal subnetting ini, dan untuk konfigurasinya bisa dilanjutkan di part 2 video berikutnya. Terima kasih. Video kali ini saya akan melakukan sebuah tahap konfigurasinya, yang dimana sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang 4 ruangan yang saya lakukan, yang saya subnetting. Yang pertama saya akan konfigurasi ke ruangan training terlebih dahulu. Saya di sini akan masuk ke interface Ethernet
1/1, yang dimana ruangan trainingnya terhubung di Ethernet 1/1, IP ADD 192.168.1.1.255.128 karena menggunakan prefix 25. No shutdown untuk mengaktifkannya, exit. Lalu saya membuat IP DHCP-nya agar saya tidak mengetikkan secara manual di setiap alamat IP-nya. Lanjut ke network 192.168.1.1.255.255.255.128. Default router 192.168.1.1 DNS server 888 no shutdown and no exit. Lalu saya akan coba di bagian komputer training. Baik, di sini bisa mendapatkan itu secara DHCP. Lanjut ke komputer kedua, sudah. Lanjut ke komputer ketiga, lanjut ke PC keempat, lanjut ke PC sebelah ini. Baik, di ruangan training, PC training sudah mendapatkan alamat alokasi IP DHCP secara otomatis ya. Saya konfigurasi tersebut. Lanjut ke ruangan operasional Ethernet 1/0. Bentar saya cek terlebih dahulu. 1/0. IP address dari subnetting tadi mendapatkan IP awalan IP-nya 129 atau 29 192 168 1129 255 255 Untuk sub prefixnya menggunakan prefix 26 128 64 192 kita aktifkan no shutdown, lalu exit, kemudian masuk ke konfigurasi DHCP, IP DHCP full, LAN operasional network, kita berikan alamat IP berarti tadi 129 sebagai rank IP pertama. Ini mendapatkan 128 untuk networknya. 192 168 128 128 network 255 255 192. Oke, baik. Lanjut ke default router 192 168 1.29 untuk DNS server 888 exit, langsung cek di PC training operasional 130 alokasi IP-nya 131, harusnya ya benar 131. Lanjut untuk PC 3 132, PC yang terakhir ada di IP 133. Lanjut di ruangan admin
menggunakan flash Ethernet 0/0, interface 0/0, IP ADD, IP address menggunakan 192.168.1.193.255 menggunakan prefix 28.240.240. Nah, second aktifkan interface-nya, lalu kemudian exit menggunakan IP DHCP full, konfigurasi DHCP-nya, IP DHCP full LAN admin, IP networknya 192.168.1.192.255.255.255.240. Oke, lanjut ke default routernya 192.168.193. Untuk DNS server 88.8, kemudian exit. Lanjut untuk pengecekan alamat IP, apakah sudah sesuai. Di sini ring IP 193 sudah dipakai untuk flash Ethernet 0/0, jadi harusnya PC 16 mendapatkan IP 194. Ya, 194, 195 dan 196. Lanjut untuk ruangan marketing menggunakan flash Ethernet 0/1, interface flash Ethernet 0/1, IP address menggunakan IP ruangan marketing, ya, ruangan marketing 209, 207, harusnya di sini 208, 208, 208, 207, 208 untuk ID ya, betul 209, 192, 168, 1128, 208, 209, IP 255, 255, 255, 248, net 01 untuk mengaktifkannya. Lalu ke konfigurasi dynamic host control protocol atau yang disebut dengan DHCP, full LAN marketing. Network 192.168.1.208, 255, 255, 255 titik 248, 248 network. Terus lanjut default router 192.168.1.209, 209 ke DNS server 8. Baik, mohon maaf tadi ada yang sempat tidak terekam karena kehabisan waktunya ya dari Bandicam. Jadi sempat di konfigurasi DNS server, kemudian exit, lalu langsung di percobaan. Di sini sudah mendapatkan alamat IP DHCP.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya konfigurasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.